Salam, pencinta sejarah. Mohon bersabar kan, admin akan sedikit membacot buat prolognya. Ini info sejarah yang sangat berbeda dari yang admin bahas sebelumnya. Mendengar kata penjajahan, mindset kita akan cenderung mengingat penindasan dan kekejaman. Tentu hal ini telah dibuktikan dari beberapa catatan sejarah dan para narasumber yang mengalaminya. Admin sering mengamati beberapa informasi sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kebanyakan informasinya didominasi oleh peristiwa-peristiwa besar. Kalaupun ada kesaksian dari para pelaku, hal yang diungkapkan masih terkait dengan peristiwa besar atau tokoh sejarah. Ya wajarlah, karena memberikan sumbangsi yang besar buat kemerdekaan Republik ini. Admin akan mengulik. Mulut kau kotor. Mengulas, membahas, dan menggambarkan kesaksian dari pelaku sejarah yang mengalami langsung masa penjajahan Belanda dan Jepang. Narasumber ini merupakan rakyat jelata yang tidak paham urusan politik atau mempunyai kekuasaan atas negara. Yang dia tahu hanya ingin hidup tenang dan damai. Narasumber itu adalah Mbah Admin sendiri. Biasanya, wawancara akan dilakukan secara profesional kan? Khusus untuk bahasan admin ini akan disampaikan dengan bahasa alien, tidak akurat dan berkualitas abal-abal. Namun, penuh cinta dan keakraban kan? Karena rentan waktu perbincangan ini terjadi saat admin masih TK, Taman Kaleng-Kaleng, sampai SMP. Tentunya, admin menggambarkan apa yang admin ingat. Simbah mengalami dua masa zaman penjajahan kan, zaman Belanda dan Jepang. Di akhir-akhir tahun kekuasaan Belanda, sebelum masuknya Jepang, Simbah berusia sekitar 13-an. Seorang bocil yang harus bertahan di ganasnya suasana Perang Dunia Kedua. Nasib itu Mbah Admin sendiri. Kebijakan hasil panen zaman Belanda dan Jepang. Di zaman Belanda, berdasarkan kesaksian Simbah, setelah masa panen Belanda akan meminta pajak yang dikumpulkan melalui kepala desa setempat dan masih menyisakan sedikit buat para petaninya. Namun, tetap, Belanda akan melakukan kekerasan jika ada yang mencoba melawan. Di zaman Jepang, tidak cukup dengan pajak yang dikumpulkan, Jepang menggunakan cara licik untuk membodohi masyarakat. Jepang menerapkan peraturan setiap rumah diwajibkan mempunyai lubang persembunyian. Jepang berdalih menggunakan serangan musuh sebagai alasan. Setelah jam 7 malam, masyarakat harus berada di dalam rumah. Jika melanggar, siapapun itu akan ditembak di tempat. Bunyi kentongan dung tong adalah isyarat dari Jepang agar masyarakat bersembunyi di lubang persembunyian yang telah dibuat. Saat itulah Jepang dan timnya mulai menjarah harta benda masyarakat. Ternyata itu adalah cara Jepang menjarah hasil panen masyarakat di saat masyarakat kita ketakutan dan bersembunyi. Masih dimungkinkan Jepang mempunyai tujuan lain waktu itu. Pakaian dari karung goni di masa Belanda dan Jepang. Kebanyakan masyarakat saat itu kekurangan pakaian. Dalam satu keluarga hanya mempunyai beberapa pakaian yang layak. Untuk pakaian sehari-hari, mereka menggunakan kain goni dari bekas beras atau tepung. Termasuk Simbah mengalami masa sulit ini kan. Nasi jagung menjadi makanan mewah. Makanan Simbah dulu sehari-hari antara lain ubi talas, genjer, nasi krekel yang terbuat dari tepung singkong. Jika ada rezeki lebih, beliau membeli nasi jagung dan itu merupakan makanan mewah menurutnya. Memegang erat budaya Eropa. Walaupun Simbah Admin berstatus rakyat jelata, beliau memegang erat budaya Eropa ketimbang Jepang. Hal itu dibuktikan
Jika beliau cerita mengenai masa sulitnya di masa penjajahan, apalagi membahas zaman Landa atau Belanda, yang disebut selalu Ratu Landa Arane Helmina. Itu aja yang disebutkan. Giliran admin tanya, siapa Ratu Jepang, Bah? Jawabnya, ra ngerti. Lagu Jepang apa yang paling diingat, Bah? Jawabannya, wis lali. Admin juga heran kan. Kalau pelaku sejarah yang lain kebanyakan hafal lagu Jepang walaupun sedikit. Apa jangan-jangan Simbah admin ngadi-ngadi ya? Maaf, itu Simbah admin. Mungkin Simbah admin terlalu memegang erat budaya Eropa kan, walaupun cuma tahu nama Ratu Belanda saja. Bah Simbah. Gara-gara admin dari TK sampai SMP dicuci otak oleh Simbah tentang sejarah, admin jadi suka sejarah kan. Terima kasih sudah mengenalkan sejarah. Setiap dari kalian pasti mempunyai kenangan cerita sejarah dengan kakeknya masing-masing. Entah itu cerita dramatis atau kekoplakannya. Selalu hargai sejarah dari orang-orang tercinta. Salam pencinta sejarah.